Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nimarni Jai. Saya akan memaparkan mengenai manajemen pemasaran, jenis-jenis pasar, dan konsep pasar. Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pemasaran dapat diartikan juga sebagai tindakan-tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang dan jasa yang menimbulkan distribusi fisik. Proses dari pemasaran meliputi aspek fisik dan non-fisik. Aspek-aspek fisik merupakan perpindahan barang-barang ke tempat di mana mereka dibutuhkan. Sedangkan aspek fisik merupakan para penjual harus mengetahui apa yang diinginkan oleh para pembeli, dan pembeli juga harus mengetahui apa yang dijual. Kemudian, jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan manajemen yang berfungsi untuk mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan produksi. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk mengelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, manajemen SDM atau sumber daya manusia. Manajemen SDM ini berfungsi untuk mengatur atau memantau kegiatan karyawan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini berfungsi untuk melakukan penetapan tujuan pemasaran sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, manajemen strategi. Manajemen strategi ini bertujuan untuk mengevaluasi tujuan lintas fungsional untuk mencapai tujuan. Yang keenam, manajemen administrasi. Manajemen administrasi berfungsi untuk memberikan informasi dan layanan pada bidang administrasi dan akuntansi. Kemudian yang ketujuh, manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan manajemen yang mengolah penggunaan faktor produksi mulai dari SDM atau sumber daya manusia, mesin peralatan, dan bahan mentah sehingga dapat diproses menjadi berbagai produk atau jasa. Yang terakhir, yang kedelapan, manajemen informasi. Manajemen informasi ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data yang terdiri dari proses mencari, menyusun, mengklarifikasikan, serta memperlihatkan semua data yang terkait dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Tarigan, NPM 218330023. Ingin menjelaskan tentang C. Konsep pemasaran. Menurut swasta 1979.217, konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan definisi lain, yaitu Kotler tahun 1997.217, menyatakan bahwa konsep pemasaran adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan kegiatan sasaran. Konsep pemasaran terdapat 5 atau bisa terbagi 5, yaitu berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Lalu berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja makan, konsumen tidak akan memberi produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penjualan dan promosi yang agresif. Lalu berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Lalu berwawasan pemasaran.
Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada persaingannya. Dan yang terakhir, berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Lalu D. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Perencanaan dapat mencakup suatu periode waktu yang panjang dan pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya melibatkan peranan dari manajemen puncak atau staf perencanaan khusus. Perencanaan jangka pendek biasanya dilakukan oleh manajemen menengah atau bawah masalah yang dapat dimasukkan dalam perencanaan jangka pendek. Lalu 3 konsep perencanaan, yaitu perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mencakup penentuan tujuan umum perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan strategi jangka panjang ini kemudian menjadi suatu kerangka dasar untuk mengembangkan rencana yang tercakup di dalamnya. Lalu perencanaan pemasaran. Hal ini mencakup pengembangan program jangka panjang untuk masalah-masalah yang luas dalam pemasaran, marketing mix, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Rencana pemasaran tahunan. Rencana ini mencerminkan proses perencanaan yang berjalan untuk satu periode waktu. Dalam hal ini, manajemen akan mengembangkan suatu rencana induk yang mencakup kegiatan pemasaran setiap tahunnya. Contoh, perencanaan pemasaran jangka panjang menentukan tujuan untuk memperkenalkan produk baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Panjaitan, NPM 218330053. Rencana pemasaran. Rencana adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang ditunjukkan pada proses analisis, evaluasi, seleksi di antara kesepakatan yang diprediksi terlebih dahulu. Sedangkan pemasaran adalah kondisi lingkungan bisnis yang senantiasa berubah dan tingkat persaingan dalam merebut pangsa pasar semakin ketat. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan dibagi atas 2, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh wirausahawan yang meliputi faktor kondisi perekonomian negara dan di dunia kebudayaan, teknologi, permintaan produk, permasalahan hukum, persaingan bisnis, dan juga pasokan bahan baku. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang dapat dikendalikan oleh wirausahaan yang meliputi faktor sumber daya, keuangan, manajemen, pemasaran atau supplier, serta sasaran dan tujuan organisasi. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan interaksi dari keempat variabel utama dalam sistem pemasaran, yaitu produk dan jasa, penetapan harga, saluran distribusi, dan aktivitas. Bauran pemasaran terdiri dari 1. Produk, 2. Harga, 3. Tempat, 4. Promosi. 1. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. 2. Harga merupakan sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk. 3. Tempat merupakan berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi channel, coverage, inventory, dan transport. Yang keempat, promosi, yaitu kegiatan perusahaan untuk mengomunikasikan dan memperkenalkan produk kepada pasar sasaran sehingga lebih dikenal oleh pasar layak. Jenis-jenis promosi ada 2. Yang pertama, advertising merupakan bentuk sensasional visual dan promosi ide barang dan jasa sponsor yang ditunjuki dengan mendapat bayaran. Yang kedua, sales promotion merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli produk jasa. Evolusi faktor bauran pemasaran atau marketing mix. Baruan pemasaran terdiri dari produk,
produk, price, place, promotion atau 4P. Seiring perkembangan zaman atau tuntutan pasar yang senantiasa mengalami evolusi dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen dan kecerdasan para ahli pemasaran. Batasan rencana pemasaran harus dipahami agar seorang pengusaha mengerti masalah-masalah yang akan dihadapi oleh usahanya dan sebagai pedoman pengusaha dapat menentukan keputusan yang penting. Nama saya Ayu Reski Petondang, NPM 218330069. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai masalah dan kendala dalam perencanaan pasar. Kemampuan peramalan. Kemampuan untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang dalam dunia bisnis. Akses kepada sumber informasi. Terbatasnya sumber informasi yang diterima, jadi kita tidak mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan. Waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas dalam membuat rencana, jadi perencanaan yang dibuat tidak matang. Koordinasi proses perencanaan. Tidak adanya koordinasi dalam membuat perencanaan. Implementasi perencanaan pasar. Langkah-langkah pembuatan rencana yaitu mendefinisikan segmen pasar atau peluang dan ancaman, mendefinisikan kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan dan pasar, mendefinisikan strategi pemasaran dan usaha yang dilakukan, perancangan tanggung jawab implementasi, penganggaran strategi pemasaran, monitor kemajuan usaha pemasaran. Perencanaan kontingensi. Perencanaan yang baik harus dapat mempertimbangkan sebanyak mungkin alternatif dan memiliki fleksibilitas yang tinggi bila diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Penyebab kegagalan dalam perencanaan yaitu minimnya rencana nyata, minimnya analisa situasi yang memadai, tujuan dan sasaran yang tidak realistis, kurangnya antisipasi terhadap pesaing dan pasokan. Kesimpulan yang kami dapatkan, dalam konsep pemasaran modern, banyak perusahaan yang mengacu pada bauran pemasaran di dalam merancang program pemasarannya. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan saluran distribusi mempunyai peranan yang sangat penting guna menyukseskan program pemasaran dari suatu perusahaan. Dengan melakukan perencanaan terhadap 4 bauran pemasaran, diharapkan perusahaan dapat merumuskan program pemasaran yang tepat bagi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perencanaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Hal tersebut agar sesuai dengan tujuan perusahaan, yang mana produk yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Karena produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran. Keberhasilan suatu perusahaan dapat diketahui dari respon yang ditunjukkan oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf.